Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah wa salatu wa salamu ala mala nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah, amma ba'd. Para pemirsa yang dimanapun Anda berada, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, kakak-kakak, saya doain semoga yang selalu melihat dengan video saya kajian ini semoga diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan keistiqomahan, semoga diberikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, diberikan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ketika meninggal semoga membawa iman dan Islam. Amin ya rabbal alamin. Izinkan kami dalam kesempatan ini akan membahas tentang masalah dunia. Tentang masalah manusia. Manusia itu ada, bukan manusia. Waktu adalah dibagi 4. Ada yang waktu ibadah dan juga ada yang waktu maksiat. Ada juga ada waktu ujian, ada juga ada waktu disiksa. Nah, dalam kesempatan ini secara syariat dan secara hakikat insyaallah saya akan bahas mangkana fi hadil alma wa fil akhirati ama. Lihat dari segi kacamata secara dohir atau secara syariat, orang manusia waktu ibadah. Nah, kita selama ini waktu ibadah alhamdulillah kita sudah berjalan ketika melakukan waktu sholat yang 5 waktu kita datang ke masjid, kita waktunya ibadah syariat ya, itu ibadah syariat. Kita datang ke sana melakukan sedekah atau apapun, atau melakukan baca sholawat atau ibu apa-apalah. Selama ini kita dijalani secara syariat atau badannya kita selalu dibawa untuk melakukan ibadah secara syariatnya. Alhamdulillah udah benar, itu sudah dijalani, kita melakukan. Nah, itu secara syariat. Ada juga secara syariat kapan waktu maksiat. Nah, ketika kita melakukan dosa, maka dosa itu seperti kita datang ke tempat maksiat, judi atau mabok atau yang lainnya. Itulah kita selama ini mungkin posisinya lagi membicarakan orang lain, ghibah tentang masalah membicarakan orang lain, itu akan menjadi dosa. Banyak di situ yang selama ini kita lakukan tentang masalah kelakuan dosa. Apalagi sekarang sudah banyak melakukan. Dulu mah kita melakukan dosa, kita harus datang ke tempat orang lain, ke tempat misalkan dangdutan yang lain atau maksiat di luar, judi misalkan bisa tempat yang lain. Ternyata sekarang mah sudah bisa di rumah judi, bahkan bisa sampai di masjid pun juga melakukan judi sekarang. Seperti anak-anak sekarang ini nih. Anak-anak atau bapak-bapak sekarang banyak yang selalu melakukan seperti itu. Atau bisa juga yang selalu melakukan maksiat, jangankan misalkan di pinggir istri posisinya lagi tidur kita berselingkuh, atau suami lagi tidur kita berselingkuh lewat WA-an dengan pacaran atau napi dengan orang lain. Padahal suami itu di pinggir posisinya lagi tidur. Nah, itu bisa sekarang. Sering gampang kalau waktu maksiat. Nah, terus kita kadang-kadang waktu posisinya lagi diuji. Kapan kita waktu diuji? Diuji oleh Allah. Diuji berarti orang yang selama ini kita diuji. Bila mana orang yang selalu diuji, orang melakukan seperti ibadah, sholat kita sudah dijalani, sedekah kita sudah dijalani, puasanya sudah dijalani, zakatnya sudah dijalani, maka datanglah kepada kita ujian. Ujian secara syariat nih ya. Datang kepada kita ujian. Ujian seperti apa?
Mungkin ada yang dirasakan penyakit, ujian. Mungkin ada juga yang melaksanakan yang dicuri barang-barang kita, bisa itu dikata ujian secara syariat. Ada juga yang bisa dikatakan anak kita tabrakan, diuji juga. Ada kebakaran, diuji juga. Banyak selain daripada merasakan kita merasa rugi, orang seling melakukan ibadah secara syariat itu adalah ujian. Bahkan kalau kita datang ke tempat orang yang sakit, kita akan berkata seperti apa? Misal kita menjenguk, sing sabar ya, kita ini posisinya berhubung kamu ini banyak melakukan ibadah, sholat, sering ini ujian dari Allah. Itu akan datang ujian seperti itu syariat. Nah, kalau secara kita akan kapan waktu kita disiksa? Nah, kalau waktu disiksa secara syariat, nah kita melakukan seperti apa? Nah, kalau kita melakukan seperti disiksa, kita contohnya mencuri. Misalnya curi ayam, curi motor, dipukul. Sudah dipukul, ada yang dibakar, ada yang juga diinjak oleh kaki meja, langsung diduduki. Ada juga yang seperti itu. Apalagi misalkan kita langsung melakukan dibawa oleh polsek atau polres. Sampai di sana kan posnya lagi disiksa juga, terus dilempar, ditendang oleh Pak Polisi. Itu siksa, sebenarnya siksa secara syariat. Nah, saya tidak akan bahas tentang masalah syariat itu. Tapi saya akan membahas tentang masalah sedikit tentang masalah hakikat. Nah, kenyataan yang selama ini kita tadi mangkana pihadil ama wa fil akhiratil ama. Siapapun di dunianya buta, maka di akhirat tetap buta. Maka batin kita, hati kita harus bisa membuka. Kenapa? Contohnya dari tadi awal dulu. Kalau kita selama ini buta, nah dari dalam ilmu nih, selama ini orang bodoh itu kan gampang untuk ditipu. Gampang banget. Bahkan tidak tahu tentang masalah uang. Tidak tahu. Kenapa tidak tahu uang? Karena bodoh, tidak bisa baca dan tidak bisa nulis. Berarti gampang untuk ditipu, dan nipu pun selalu uang dikasih uang 100.000, pengennya uang biru. Dikasih uang biru 2, tetap hayang uang biru. Tetap pelebarinya uang biru. Perasaannya itu sebab tidak tahu kebodohan. Nah, kita di dalam batin kita pun kalau kita selama ini kita bodoh. Secara dohir pintar untuk mencari urusan dunia. Tapi kalau hati kita, sebenarnya hati kita menuju ke Gusti Allah. Hati kita menuju ke Gusti Allah. Nah, kalau hati kita selama buta, berarti siapa yang menipu? Siapa yang membodohi? Disitulah kita yang selama ini, kalau mata hati kita tertutup, maka akan ditipu. Oleh siapa? Di antaranya bangsa bisikan iblis lah, bangsa bisikan dukun lah, bisikan melakukan ayana setan lah, bisikan itu adalah tentang masalah jin. Banyak di situ. Karena kitanya selalu mendorong dengan hawa nafsu, sedangkan pembantu hawa nafsu adalah di antaranya bangsa iblis dan setan. Nah, disitulah kita akan kebodohan. Maka dengan ini insya Allah sedikit akan membuka tentang masalah pembuka mata batin. Supaya mata batin kita bisa melihat kepada siapa kita melihat. Mata batin itu karena selama ini kita di dalam penjara hawa nafsu. Maka kita harus dibuka. Cara untuk membukanya coba kita sadari. Kita harus sadar. Apa harus sadarnya? Nah, sadarnya kita ini seperti gimana? Tadi sedangkan waktu kita melakukan ibadah secara syariat sudah bagus. Boleh, nggak boleh dirubah, itu sudah bagus. Tapi batin kita, ruh kita atau jiwa kita tidak menghadap Allah. La yaqbalullaha
illa bitaib. Allah tidak akan menerima kepada ibadah kecuali yang bagus. Nah, sekarang dohirnya memang ibadah, tapi batinnya tidak kepada Allah. Kenapa tidak kepada Allah? Karena kitanya tidak khusyuk. Makanya di situ kalau kita melakukan sholat, berpikir kita diambil nafsu ke sana kemari. Hati kita selalu nongkrong. Hati kita nongkrong kemana? Hati kita nongkrong bahkan di pekerjaan. Hati kita nongkrong di kantor. Hati kita nongkrong di rumah. Hati kita nongkrong di anak. Hati kita nongkrong di mobil. Terus di situ. Tidak ada Allahnya di situ. Tidak ada di situ Allahnya. Di dalam hati kita. Yang selalu makanya hati kita selalu dibawa ke sana. Nah ini kalau kita orang sedikit mengkaji tentang masalah keilmuan ini, berarti kita ditipu. Secara udah bagus, itu udah bagus, gak boleh, tinggal meningkatkan keilmuan keimanan. Kalau kita meningkatkan dengan keilmuan keimanan, insya Allah di situ akan merunduk. Apalagi di dalam hadis qudsi, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Nah, sedikit kita harus mengetahui tentang masalah badan kita. Hati kita selalu kepada Allah. Nah, kita melakukan secara syariat sudah ibadah, ternyata batin kita tidak ibadah. Batin kita tidak ibadah. Kenapa? Karena batinnya posisinya lagi arwah-arwah berakayangan ke sana kemari. Seharusnya kita berusaha untuk nongkrong yang di dalam itu tiada lain isi aplikasi la haula wala quwata illa billahil aliyyil adim. Karena manusia ini diusik dan dimalikan tiada lain hanya ku Gusti Allah. Ternyata waktu melakukan sholat, dohirnya ibadah, batinnya tidak ibadah kesana kemari. Nah, disitulah ditipu. Banyak bila mana orang tertutup seperti ini melakukan ibadah. Omong kita sering melakukan ibadah, tapi banyak ditipu juga. Apalagi diganggu tentang masalah ekonomi. Nah, kita kadang-kadang sering melakukan sholat. Nah, kita datang mungkin ke tempat dukun. Nah, karena kitanya hatinya belum membuka hatinya, belum dibuka oleh Allah hatinya, karena kitanya tak mau untuk ngajinya tentang babakan iman atau ilmu tauhid, ilmu hakikat ma'rifat atau ilmu ma'rifat hakikat, sampai di situ tertipu. Padahal sering ibadah, ternyata ditipu oleh iblis, ditipu oleh setan. Di situ berarti kita secara dohir masuk ke ibadah, ternyata batin kita posisinya bukan ibadah, lagi maksiat. Makanya gampang kalau kita melakukan tentang masalah maksiat, jangankan di luar, di posisinya diri kita ke sholat pun juga gampang melakukan maksiat. Ujub, riya, takabur, hubur yasa, hubur mahman. Disitulah gampang hati kita melakukan maksiat. Nah, kita seharusnya lebih cenderung untuk lebih keyakinan kepada Allah, dibuka tentang masalah mata batin. Nah, ini sekarang kalau kita posisinya lagi ibadah. Kapan waktu kita disiksa? Nah, waktu ibadah, waktu maksiat. Kapan kata tadi? Waktu maksiat. Nah, kata posisi berarti kalau kita posisinya lagi maksiat dong. Maksiat, nah sedangkan di dalam Al-Quran, di dalam surat Kahfi kalau gak salah ayat 110, di dalam surat Kahfi ayat 110 kalau gak salah, insyaallah saya akan 110. 110. Maaf ya, ini lupa suratnya.
Ya, Batar aja gampang. Di dalam surat ayat 110, bila mana orang ingin ketemu sama Allah, ingin ketemu dengan ma'rifat insya Allah, liqa rabbih fal ya'mal amalan soleh, itu ayatnya enggak ada.